Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Tanggapan diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 yang demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Tuhan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian Mazmur tanggapan. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12 yang demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami dan hidup Dia di dalam kami. Demikianlah bacaan kedua. Bacaan Injil
diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang demikian. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodia untuk membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, puji syukur karena kita boleh berkesempatan beribadah di tempat ini dengan baik dan sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini diberi judul Memanusiakan Manusia. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengawali dengan sebuah ilustrasi sederhana yang menggambarkan bagaimana kita sering memandang diri kita sendiri dan sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat peraga. Yang pertama ini, apa ini Bapak Ibu Saudara? Cermin. Ya, ini adalah cermin. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara lihat ketika Bapak Ibu Saudara berada di depan cermin? Atau ketika Bapak Ibu Saudara mengilu, mengaca di depan cermin? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika kita mengilau, mengaca di depan cermin, kita melihat diri kita sendiri, wajah kita, muka kita, kecantikan kita, kegantengan kita. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara melihat nilai, potensi, martabat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara mengilau? Belum tentu, ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita hanya melihat penampilan fisik kita, dan kita melupakan bahwa di balik itu semua ada nilai yang tak ternilai, yang itu berharga, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah ciptaan Allah yang berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saya membawa ilustrasi yang kedua. Ini apa Bapak Ibu Saudara? Barbie boneka. Ya, ini adalah Barbie boneka. Ini adalah mainan saya waktu kecil, Bapak Ibu Saudara. Puji syukur saya masih menyimpannya sampai saat ini, sampai saat saya berusia 20 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mungkin hanya sebuah boneka atau Barbie-Barbian yang menggambarkan ini adalah manusia. Tetapi bagaimana kita memperlakukannya jika ini adalah orang lain, tetangga kita atau sesama kita yang berada di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya akan meletakkan cermin di sebelah kiri saya, kemudian boneka ini di sebelah kanan saya. Jadi jaraknya agak berjauhan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Begitu. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara
kita melihat orang lain ini seperti ini. Kita lihat di cermin ini seperti ini. Jauh, terlupakan. Bahkan orang lain ini hanya nampak sebagai bayangan saja. Kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata mereka ini sebenarnya sama seperti kita menurut gambar dan rupa Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk ilustrasi saya yang ketiga, saya memiliki gambar, yaitu gambar emoticon atau ekspresi wajah yang tanpa ekspresi, jadi kayak datar begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita juga melihat orang lain seperti ini, tanpa ekspresi, tanpa nilai. Mereka tampak sebagai bagian dari kehidupan, tetapi bukan sebagai pribadi yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk melihat lebih dalam. Setiap orang yang kita temui memiliki nilai yang berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil kita untuk memanusiakan orang lain, untuk menghargai martabat mereka, dan untuk melihat bahwa mereka adalah ciptaan yang unik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari ilustrasi pada pagi hari ini, cermin ini mengingatkan kita akan martabat kita sendiri, dan boneka ini mencerminkan atau menggambarkan gambaran manusia. Nah, melalui ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan akan sesama kita yang juga harus dihormati. Kita dipanggil untuk memanusiakan diri kita sendiri dan sesama kita, sebagaimana Allah telah menciptakan kita semua dengan martabat dan nilai yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih semangat nggih? Nggih. Nah, sebagaimana cermin ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita bahwa martabat diri kita sendiri, dan boneka ini tentang sesama kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita dipanggil untuk memanusiakan manusia, memanusiakan diri kita sendiri, dan memanusiakan orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga kita boleh melihat bahwa Allah menghargai setiap individu dan memanggil kita untuk melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi sedikit tentang proyek yang sedang saya kerjakan sebagai seorang mahasiswa. Jadi saat ini saya mahasiswa semester 5 Bapak Ibu Saudara, dan di semester 5 ini ada proyek semester berkarya yang saya kerjakan bersama 2 orang teman saya. Nah, proyek yang saya kerjakan Bapak Ibu Saudara adalah membuat modul. Modul ini dibukukan, dan modul ini untuk kelas 10 SMA, SMK semester 2 atau semester genap. Nah, ini kira-kira cover untuk modul saya ini belum fix Bapak Ibu Saudara, belum finalnya, covernya kan seperti ini. Tapi ini sebuah gambaran saja kepada Bapak Ibu Saudara kalau saya akan membuat buku, ukurannya A5 dan covernya seperti ini. Dan judul dari modul itu adalah panduan baru bagi pengajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 10 SMA SMK semester 2. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam modul ini, di dalam modul yang saya buat yang masih dalam proses penerbitan, di dalamnya itu terdapat materi pembelajaran, yaitu tepatnya di bab ke-7 Bapak Ibu Saudara, yang isinya topik membahas tentang aku dan sesamaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini
contoh untuk Bapak Ibu Saudara atas karya yang sedang saya lakukan, sedang saya proses begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui materi pembelajaran ini yang sudah disesuaikan dengan kurikulum pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka, saya berharap agar siswa dapat memahami bagaimana memperlakukan temannya, bagaimana memperlakukan gurunya, bagaimana memperlakukan yang menjadi sesamanya yang berada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, penting menghargai orang lain, terutama di usia-usia anak sekolah, di mana di usia-usia anak sekolah itu pembentukan karakter itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, harapan saya diterbitkannya modul ini, semoga modul ini bisa menjadi sarana atau sebagai salah satu cara kita untuk mulai menanamkan disiplin, menanamkan prinsip kekristenan atau prinsip Kristiani dalam konteks pendidikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil kita Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6, di sini kita melihat bagaimana Yesus memanusiakan seseorang yang saat itu diabaikan oleh masyarakat, yaitu orang yang tangannya lumpuh. Saat itu Bapak Ibu Saudara, Yesus melakukan penyembuhan itu, melakukan mukjizat itu pada hari Sabat. Dan pada hari itu ada hukum yang mengatakan bahwa di hari Sabat semua orang Yahudi tidak boleh melakukan segala aktivitas termasuk menyembuhkan orang sakit. Nah, pada saat itu para ahli Taurat mengawasi Yesus apakah dia akan menyembuhkan orang ini. Di dalam momen ini Bapak Ibu Saudara, Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa memanusiakan manusia lebih penting daripada ritual atau hukum yang kaku. Yesus bertanya Bapak Ibu Saudara, mana yang boleh dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi saya sendiri, pertanyaan Yesus ini mengatakan demikian, berbuat baik atau tunduk pada hukum yang kaku itu. Nah, Tuhan Yesus dengan berani menempatkan martabat manusia di atas hukum di atas hukum agama yang salah dimengerti. Tindakannya Bapak Ibu Saudara adalah contoh bagi kita untuk tidak membiarkan aturan, hukum atau batasan sosial menghentikan kita untuk memperlakukan sesama dengan kasih dan hormat. Seperti Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk memanusiakan orang lain, terutama mereka yang berada di pinggiran masyarakat, yang terlupakan atau seringkali tidak dianggap penting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat di dalam bacaan pertama kita 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Di situ kita melihat kisah panggilan Samuel. Saat itu kita mengerti ya Bapak Ibu bahwa Samuel ini masih muda, belum mengenal Allah secara pribadi, dan ia tidak tahu bahwa Allah ternyata memiliki panggilan khusus baginya. Tetapi di sini Tuhan melihat Samuel, Bapak Ibu Saudara, bukan sebagai anak kecil, melainkan sebagai seorang yang kelak akan menjadi nabi besar untuk Israel. Tuhan menghargai martabat Samuel dan memanggilnya dengan lembut. Sama seperti Samuel ya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali meremehkan nilai kita sendiri. Tetapi di dalam bacaan tanggapan kita hari ini, Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 mengingatkan kita bahwa Allah mengenal kita dengan sangat
mendalam. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Berarti apa? Setiap bagian dari hidup kita, baik kekuatan maupun kelemahan kita, diakui dan dihargai oleh Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, memanusiakan diri sendiri berarti mengakui bahwa kita adalah ciptaan yang berharga, bahwa hidup kita memiliki tujuan yang unik di dalam pandangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12, di sini Yesus berbicara tentang terang Allah yang bersinar di dalam hidup kita. Meskipun kita seperti bejana tanah liat, rapuh kan dia Bapak Ibu, tetapi memuat harta yang sangat berharga, yaitu Injil Kristus. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesama kita yang meskipun terlihat tampak rapuh dan tidak sempurna, namun mereka memiliki martabat yang berharga di mata Allah. Memanusiakan manusia berarti menghargai kelemahan sesama kita, mendengarkan cerita hidup mereka, dan memperlakukan mereka dengan kasih. Kita harus melihat setiap orang bukan sebagai masalah atau sebagai hambatan di dalam hidup kita, tetapi kita melihat sesama kita sebagai ciptaan yang berharga, yang layak untuk diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajarkan bahwa meskipun kita mengalami penderitaan dan kesulitan, itu semua, Bapak Ibu Saudara, adalah kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan kasih Kristus kepada sesama, menghargai kehidupan mereka dan membantu mereka untuk menemukan terang Tuhan di tengah kegelapan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia modern ini yang seringkali kita terlalu sibuk, baik di tempat kerja, di sekolah, bahkan di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita seringkali gagal melihat martabat sesama kita. Kita juga lupa bahwa setiap orang adalah ciptaan Allah yang memiliki nilai yang berharga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya dipanggil untuk menghargai martabat manusia di dunia ini. Mulailah dengan menghargai diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, atau dalam bahasa Gen Z-nya, love yourself. Mencintai diri kita sendiri, sebagaimana Allah menghargai kita. Lalu, setelah kita menghargai diri kita sendiri, setelah kita mencintai diri kita sendiri, kita melangkah lebih jauh lagi dengan menghormati sesama kita. Bukan hanya kepada mereka yang sudah kita cintai, atau kepada mereka yang kita cintai karena mereka kekasih kita, karena mereka keluarga kita, kerabat kita. Bukan. Tetapi kita juga menunjukkan kasih kita kepada mereka yang sulit kita pahami, kepada mereka yang sulit kita terima. Nah, melalui tindakan kasih, perhatian, dan empati, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memanusiakan manusia dan memperlihatkan kasih Allah nyata di dunia ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya, mendengarkan teman atau sesama kita. Ketika mereka butuh didengarkan, kita mendengarkan dengan baik tanpa dihakimi.
tanpa kita menghakimi. Yang kedua, kita bisa membantu mereka yang membutuhkan, menolong mereka. Dan yang ketiga, kita memberikan waktu kita untuk melayani orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini bisa kita lakukan sejak dini dengan mendidik anak kita yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Sama seperti Samuel yang dibimbing oleh Imam Eli sejak usia belia, sejak muda untuk bisa mengenal Allah. Nah, kita bisa membimbing anak kita sejak dini. Dan bersyukurnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kurikulum mata pelajaran pendidikan agama Kristen untuk siswa sekolah, di mana sudah saya jelaskan di awal bahwa di dalam materi anak sekolah itu dimasukkan materi yang saya sebutkan, saya sampaikan di awal, yang mengajak kita untuk menghargai sesama kita melalui materi aku dan sesamaku. Nah, diharapkan materi yang ada pada anak sekolah ini, Bapak Ibu Saudara, mengajak siswa untuk menghargai temannya, Bapak Ibu gurunya, dan sesamanya, hidup saling tolong-menolong, mengasihi, dan berlaku memanusiakan manusia layaknya memanusiakan diri kita sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita menjadi cerminan dari kasih Kristus yang membawa terangnya ke dunia yang seringkali gelap dan penuh tantangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.